Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil laporan proyek pertama kami pada Cafe and House. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Melanie Ini Putri selaku moderator. Dan saya Tiara Madia Putri. Saya Sally Maulida Fitri Alis. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, informasi umum perusahaan. Nama perusahaan Cafe Hang House, alamat perusahaan di Jalan Heng Tuah nomor 207 belakang Tangsi, bidang usaha perusahaan manufaktur, bentuk badan usaha perseorangan, nama pemilik perusahaan Muhammad Khalid Akbar, dan nama pemimpin perusahaan Muhammad Khalid Akbar, dan jumlah karyawannya 15 orang. Visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi, yaitu menjadikan destinasi favorit bagi pecinta kopi dan tempat yang bersantai, yang menyajikan pengalaman unik dalam hal kualitas produk, layanan, dan suasana. Terus misinya yang pertama, menyajikan kopi berkualitas tinggi dari biji kopi terbaik, serta makanan dan minuman berkualitas lainnya dengan konsistensi dan rasa yang terjaga. Yang kedua, memberikan layanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman, kreatif, dan ramah lingkungan untuk memfasilitasi pertemuan, belajar, dan bersosialisasi. Yang keempat, berkomitmen untuk berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan bersosial dalam operasi sehari-hari, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan yang mendukung komunitas lokal. Terus, aliran data perusahaan. Yang pertama, aliran data secara vertikal. Yang pertama yaitu owner menginstruksi karyawan untuk membuat laporan. Yang kedua, karyawan mengerjakan laporan yang diminta oleh owner. Yang ketiga, karyawan melaporkan penjualan kepada owner. Terus aliran data secara horizontal. Yang pertama yaitu bagian divisi SDM yang berkoordinasi dengan divisi lain untuk rekrutmen dan training karyawan. Yang kedua, bagian divisi pemasaran berkoordinasi dengan bagian divisi produk, berkoordinasi mengenai tren pasar. Selanjutnya, materi data versus informasi. Yang pertama, data. Data merupakan fakta-fakta mentah atau kumpulan fakta yang belum diolah atau diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna. Di Cafe House ini, data mencakup jumlah penjualan per hari, jumlah stok, bahan baku, atau jumlah pengunjung per hari. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, atau diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna bagi pengguna. Informasi di Cafe House ini mencakup laporan keuangan bulanan yang menunjukkan pendapatan bersih, analisis tren penjualan untuk menentukan menu yang populer, atau proyeksi permintaan untuk bahan baku tertentu. Selanjutnya, materi ruang lingkup SIA. Yang pertama yaitu pencatatan penjualan. Sistem akan mencatat setiap transaksi penjualan, makanan, dan minuman yang dilakukan di kafe. Yang kedua, pengelolaan stok, yaitu sistem akan melacak stok bahan baku dan barang jadi yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Yang ketiga, yaitu penggajian, yaitu sistem akan menghitung gaji dan tunjangan bagi karyawan kafe, memastikan pembayaran yang akurat sesuai dengan jam dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, yaitu pajak dan pemenuhan regulasi, yaitu sistem akan membantu dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kafe sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Yang kelima, yaitu pelaporan keuangan, yaitu sistem akan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan.
Selanjutnya, materi peran akuntan terkait sistem informasi. Yang pertama, pengguna, yaitu seorang akuntan di perusahaan kafe menggunakan sistem informasi untuk mencatat semua transaksi penjualan harian, mengelola stok bahan baku, dan menyusun laporan keuangan bulanan. Yang kedua, yaitu auditor, eh, yaitu seorang auditor eksternal memeriksa sistem informasi akuntansi perusahaan kafe untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dengan benar, kontrol internal telah diterapkan dengan baik, dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu tim pengembangan sistem, yaitu seorang akuntan dalam proses akuntansi perusahaan kafe menjadi bagian dari tim pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem baru yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi, pelaporan, dan analisis keuangan di perusahaan kafe. Selanjutnya, materi lingkungan usaha mempengaruhi bisnis. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan itu terbagi menjadi yang pertama tempat yang estetik dan nyaman. Yang kedua, servis atau pelayanan lebih prioritas. Yang ketiga yaitu kualitas produk. Dan keempat, keamanan. Yang kedua, kelemahan pada cafe and house ini yaitu untuk kelemahan dari cafe and house ini menurut ownernya sendiri itu belum ada. Yang ketiga, peluang. Yang menjadi peluang di cafe Hangout ini yaitu yang pertama gaya hidup di masyarakat yang melalui banyak menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga dan teman serta membuat tugas di cafe merupakan peluang bagi cafe Hangout ini untuk menyediakan tempat yang nyaman dan aman. Yang kedua, target pasar yang luas karena sebagian besar kalangan menyukai kopi dan produk olahan lainnya membuat kafe ini dapat berinovasi untuk menciptakan produk baru. Yang keempat, ancaman pada kafe yang house ini yaitu dari banyaknya kompetitor atau pesaing di bidang kafe ini dengan banyaknya minat dari masyarakat terutama terhadap kopi yang membuat banyak orang mendirikan bisnis serupa. Selanjutnya, materi pengaruh lingkungan usaha. Yang pertama teknis, yang pertama dari teknis itu yaitu perubahan teknologi dalam pembuatan kopi atau sistem pembayaran elektronik dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang kedua pada teknis yaitu regulasi terkait kebersihan, sanitasi, dan keamanan makanan dapat mempengaruhi proses operasional dan reputasi bisnis. Yang kedua yaitu sosial. Yang pertama dari sosial yaitu tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap jenis produk dan minuman yang ditawarkan oleh kafe. Yang kedua pada sosial yaitu perubahan demografis dan kebiasaan sosial dalam hal berkumpul di tempat-tempat seperti di kafe dapat mempengaruhi tingkat kunjungan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu politik. Yang pertama dari politik yaitu kebijakan perizinan, regulasi pajak, dan aturan zonasi dapat mempengaruhi biaya operasional dan lokasi kafe. Yang kedua dari politik yaitu stabilitas politik dan keamanan nasional dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu ekonomi. Yang pertama dari ekonomi yaitu fluktuasi ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pengeluaran pada hiburan seperti makan di kafe. Yang kedua yaitu perubahan tren harga komoditas seperti kopi, susu, dan gula dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk kafe. Selanjutnya, materi transaksi keuangan dan non-keuangan. Yang pertama yaitu transaksi keuangan. Transaksi keuangan di cafe yang host ini yaitu yang pertama pembelian dan pembayaran bahan baku seperti kopi, susu, gula, dan lainnya dari pemasok. Yang kedua, pembayaran gaji kepada karyawan. Yang ketiga, pembelian dan pembayaran peralatan dan perabotan kafe seperti mesin kopi, meja, kursi, dan lain-lain. Yang keempat, pembayaran tagihan
utilitas seperti listrik, air, dan gas. Yang kelima, penerimaan pembayaran dari pelanggan atas pembelian makanan dan minuman. Yang kedua yaitu transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan di cafe house ini yaitu yang pertama, pelayanan pelanggan seperti menerima pesanan, menjanjikan makanan dan minuman, dan membersihkan meja. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas layanan seperti pelatihan karyawan. Yang ketiga, riset pasar untuk mengetahui preferensi pelanggan dan tren industri. Yang keempat, mengembangkan menu baru atau promosi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan pada kafe, yaitu pada kafe yang house ini sistem pemrosesannya yaitu terkomputerasi. Sistem pemrosesan pada kafe Henghouse ini sudah terkomputerasi. Penggunaan teknologi komputer secara menyeluruh dalam operasional pada kafe tersebut mencakup penggunaan perangkat lunak untuk mengelola pesanan, pembayaran, perhitungan, harga pokok, laporan penjualan, dan laporan lainnya. Selain itu, pada kafe terkomputerasi sepenuhnya juga dapat mencakup penggunaan perangkat keras seperti terminal pembayaran elektronik, layar sentuh, dan perangkat Internet of Things untuk memantau dan mengontrol peralatan di kafe. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Kepada Sally dipersilakan. Hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada pada kafe. Pertama, tahapan transaksi pendapatan dari penjualan. Yang pertama, penerimaan pesanan. Pelanggan memesan makanan dan minuman mereka kepada staf kafe. Kedua, pencatatan pesanan. Pesanan dicatat oleh staf kafe baik secara melalui sistem komputerisasi atau yang lainnya. Ketiga, pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran pesanan, entah itu secara langsung di kasir atau melalui sistem pembayaran terkomputerisasi. Keempat, persiapan dan penyajian. Pesanan disiapkan oleh dapur atau bagian yang bertanggung jawab dan disajikan kepada pelanggan. Kelima, pencatatan transaksi. Setiap transaksi dicatat untuk keperluan akuntansi dan manajemen baik secara manual atau otomatis. Keenam, penutupan harian. Setiap hari, kafe menyelesaikan semua transaksi dan menutup buku untuk mempersiapkan pelaporan keuangan dan analisis kinerja. Kedua, tahapan transaksi pengeluaran. Pertama, mengecek ketersediaan bahan baku. Kegiatan ini dilakukan oleh karyawan untuk memastikan jenis bahan baku yang habis atau minimum stok bahan baku. Kedua, memberikan anggaran. Anggaran yang diberikan oleh owner diberikan setelah mengecek dan menyetujui daftar bahan baku yang akan dibeli kepada bagian pembelian. Ketiga, memesan atau melakukan pembelian bahan baku. Melakukan pembelian bahan baku dilakukan oleh staf pembelian. Sebelum melakukan pembelian, owner memberikan anggaran kepada staf pembelian. Keempat, penerimaan bahan baku. Kegiatan ini dilakukan setelah melakukan pemesanan dan pembelian. Bahan baku diserahkan kepada karyawan untuk dicek kembali. Selanjutnya, diagram konteks. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan kepada sistem informasi, dan sistem informasi merespon atas pemesanan dari pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran kepada sistem informasi, dan sistem informasi memberikan struk kepada pelanggan. Pada bagian dapur melakukan permintaan atas bahan baku dan sistem informasi memberikan bahan baku. Sistem informasi meminta data pemesanan pelanggan kepada bagian dapur dan bagian dapur memberikan pesanan pelanggan. Kepada bagian supplier, sistem informasi melakukan pesanan pembelian dan melakukan pembayaran kepada supplier dan supplier memberikan bahan baku beserta faktur kepada sistem informasi. Kepada owner memberikan data karyawan kepada sistem informasi, dan sistem informasi memberikan laporan stok bahan baku, daftar pembelian bahan baku, dan laporan penjualan kepada owner. Selanjutnya, diagram flowchart. Pertama, pelanggan melakukan pemesanan makanan dan
minuman yang dipesan oleh pelanggan dicatat oleh bagian kasir dan menghasilkan dua dokumen pesanan pelanggan. Dokumen pertama dihitung total harga pesanan dan harga pesanan yang dihitung diberikan kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran secara cash, debit, atau kris. Dan bagian kasir menerima pembayaran dari pelanggan dan menghasilkan dua dokumen struk pembayaran. Struk pembayaran pertama diberikan kepada pelanggan dan struk pembayaran kedua disimpan oleh bagian kasir. Selanjutnya, pesanan pelanggan tadi diberikan kepada bagian dapur dan bagian dapur menyiapkan pesanan pelanggan. Makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh bagian dapur diberikan kepada waiter dan waiter mengantarkan pesanan makanan dan minuman kepada pelanggan. Selanjutnya, ketetapan dalam menganalisis kebutuhan data kafe. Pertama, identifikasi tujuan bisnis. Tentukan tujuan bisnis kafe, apakah kafe ingin meningkatkan penjualan, mengoptimalkan layanan pelanggan, atau meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, identifikasi sumber data. Tentukan sumber data yang tersedia di kafe, ini bisa termasuk data penjualan, data pelanggan, data inventaris, dan data operasional lainnya. Ketiga, pemetaan proses bisnis. Identifikasi langkah-langkah operasional utama dan di mana data diperlukan. Keempat, identifikasi kebutuhan informasi. Tentukan informasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis dan proses bisnis kafe. Kelima, prioritaskan kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan informasi berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan bisnis kafe. Keenam, pilih teknologi yang tepat. Pilih teknologi dan alat yang sesuai dengan kebutuhan data kafe, seperti sistem kasir yang terintegrasi atau perangkat lunak manajemen restoran. Ketujuh, implementasikan solusi. Implementasikan solusi teknologi yang dipilih dan pastikan untuk melatih staf dalam penggunaannya. Pastikan juga untuk mengatur sistem untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan aman. Kedelapan, evaluasi dan kembangkan. Secara teratur, evaluasi efektivitas solusi data dan identifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, urgensi penggunaan database dan DBMS di kafe. Pertama, manajemen persediaan. Sebuah kafe dapat menggunakan database untuk melacak persediaan bahan baku, produk jadi, dan perlengkapan. Kedua, pelacakan penjualan. Dengan DBMF, kafe dapat menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi menu yang paling laris, tren pembelian pelanggan, dan periode waktu yang paling sibuk. Ketiga, manajemen pelanggan. Dengan DBMS, kafe dapat membuat profil pelanggan yang lebih mendalam dan mengirimkan promosi yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Keempat, analisis kinerja. Database dan DBMS memungkinkan kafe untuk menganalisis kinerja operasional secara keseluruhan, termasuk profitabilitas, efisiensi staf, dan tingkat kepuasan pelanggan. Kelima, pelayanan pelanggan yang personal. Dengan database yang terintegrasi, kafe dapat menyediakan pelayanan yang lebih personal kepada pelanggan dengan mengingat preferensi mereka, riwayat pesanan, dan informasi kontak. Selanjutnya, risiko yang mungkin mengiringi penggunaan sistem terkomputerisasi di kafe. Pertama, kehilangan data. Risiko ini terjadi jika kegagalan sistem atau kebocoran data yang dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting seperti data pelanggan, transaksi penjualan, atau inventaris. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem terkomputerisasi dapat meningkatkan risiko gangguan operasional jika terjadi masalah teknis. Ketiga, keamanan data yang rentan. Sistem komputerisasi yang tidak aman rentan terhadap serangan peretasan atau malware yang dapat mengakibatkan pencurian data pelanggan atau informasi keuangan yang sensitif. Keempat, kesalahan manusia dan pelanggaran etika. Penggunaan sistem terkomputerisasi memerlukan pelatihan karyawan yang cukup untuk menggunakan sistem dengan benar. Risiko terjadi kesalahan manusia seperti input data yang salah atau manipulasi sistem oleh karyawan yang tidak jujur. Kelima, ketidaksesuaian dengan regulasi. Kafe yang menggunakan sistem terkomputerisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi dan peraturan terkait privasi data, keamanan informasi, dan
perlindungan konsumen. Keenam, biaya dan investasi yang tinggi. Implementasi sistem terkomputerisasi sepenuhnya dapat melibatkan biaya awal yang tinggi untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan dukungan teknis. Selanjutnya, etika kecurangan dan pengendalian internal secara umum dalam lingkungan komputerisasi. Pertama, etika secara umum pada sebuah kafe dalam lingkungan komputerisasi mencakup beberapa prinsip daftar. Pertama, kehormatan pelanggan. Menjamin perlakuan yang adil, ramah, dan menghormati kepada semua pelanggan tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Kedua, kualitas produk dan layanan. Menyajikan produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, serta memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Ketiga, keamanan data. Melindungi data pelanggan termasuk informasi pribadi dan transaksi keuangan dari akses tidak sah atau penyalahgunaan. Kedua, kecurangan pada sebuah kafe dalam lingkungan komputerisasi bisa meliputi beberapa hal seperti: pertama, manipulasi transaksi, mengubah atau memalsukan transaksi di sistem kasir untuk menghindari pelaporan pendapatan yang sebenarnya atau untuk mencuri uang dari perusahaan. Kedua, penggunaan informasi pelanggan secara tidak sah, menggunakan data pelanggan yang disimpan dalam sistem komputer untuk tujuan yang tidak sah seperti pemasaran yang tidak diinginkan atau penjualan kepada pihak ketiga tanpa izin. Ketiga, penipuan kredit. Memanfaatkan sistem pembayaran dengan kartu kredit dan debit untuk melakukan penipuan seperti pencurian informasi kartu kredit pelanggan atau memasukkan transaksi. Keempat, pencurian identitas. Menggunakan informasi pribadi pelanggan yang disimpan dalam sistem komputer untuk tujuan pencurian identitas atau penipuan lainnya. Ketiga, pengendalian internal yang efektif pada sebuah kafe dalam lingkungan komputerisasi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, akses terbatas. Batasi akses kepada komputer hanya kepada karyawan yang membutuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Kedua, pemisahan tugas. Memisahkan tugas antara penerimaan uang, pengeluaran, dan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ketiga, audit rutin. Lakukan audit rutin atas transaksi keuangan dan catatan sistem komputer untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Selanjutnya, ancaman dan risiko di kafe. Pertama, persaingan yang ketat. Terdapat banyak kafe di pasar yang bersaing untuk menarik pelanggan, sehingga menghadirkan risiko kehilangan pangsa pasar. Kedua, kesehatan dan keselamatan. Risiko terkait kesehatan makanan dan minuman serta keselamatan pelanggan dan karyawan di tempat kerja. Ketiga, perubahan selera konsumen. Perubahan tren dan selera konsumen dapat mempengaruhi popularitas menu kafe, sehingga menimbulkan risiko penurunan pendapatan. Keempat, masalah perizinan. Memastikan kafe memenuhi semua peraturan dan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi secara legal. Kelima, manajemen keuangan. Risiko terkait manajemen keuangan termasuk pengelolaan kas, persediaan, dan biaya operasional. Keenam, teknologi dan sistem informasi. Ancaman terhadap keamanan data pelanggan dan sistem informasi kafe dari serangan cyber dan kebocoran data. Ketujuh, ketergantungan pada pasokan. Risiko ketergantungan pada pemasokan untuk menyediakan bahan baku dan barang lainnya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Kedelapan, bencana alam. Ancaman terhadap kafe dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Selanjutnya, risiko dan pengendalian internal kafe. Pertama, risiko ketersediaan bahan baku. Bahan baku adalah komponen yang penting dalam bisnis kafe. Risiko tersediaan bahan baku bisa terjadi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kelangkaan bahan baku, atau kenaikan harga bahan baku. Kedua, risiko karyawan yang tidak kompeten. Karyawan merupakan aset yang penting dalam bisnis kafe. Risiko karyawan yang tidak kompeten bisa menjadi masalah dalam bisnis kafe. Ketiga, risiko persaingan pasar. Tingginya persaingan pasar seperti hal mutlak yang tidak bisa dihindari dalam bisnis. Persaingan pasar yang ada tentunya bukan saja dengan penguasa lama, melainkan juga kafe-kafe yang baru didirikan di dekat lokasi. Risiko kehilangan pelanggan. Pelanggan adalah
pendapatan utama bagi bisnis restoran. Risiko kehilangan pelanggan bisa terjadi karena beberapa hal seperti kualitas makanan yang buruk, pelayanan yang tidak memuaskan, atau harga yang terlalu mahal. Kelima, risiko terkait peraturan pajak dan legalitas lainnya. Risiko ketidaktaatan pada pajak mampu menimbulkan dampak hingga kerugian yang signifikan dan mempengaruhi proses bisnis kafe. Dua, pengandalian internal yang telah digunakan oleh kafe. Pertama, untuk mengatasi risiko ketersediaan bahan baku, kafe selalu memantau persediaan bahan baku secara teratur dan memesan bahan baku dengan tepat waktu. Kedua, untuk mengatasi risiko karyawan yang tidak kompeten, restoran memberikan pelatihan kepada calon karyawan. Ketiga, untuk mengatasi risiko persaingan pasar, kafe selalu mengutamakan kualitas produknya dengan memakai bahan-bahan yang berkualitas sehingga menghasilkan rasa yang tinggi. Keempat, untuk mengatasi risiko kehilangan pelanggan, kafe Hanghouse terus berinovasi dan meningkatkan produk tempat yang bersih dan nyaman serta memprioritaskan pelayanan. Kelima, untuk mengatasi risiko terkait ketidaktaatan peraturan pajak, kafe selalu berupaya untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, mengidentifikasi bagian-bagian yang terlibat di Cafe Hanghouse. Pertama, bagian penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab atas pencatatan penjualan makanan, minuman, dan barang lainnya yang dijual di Cafe Hanghouse. Kedua, bagian pembelian. Bagian pembelian melakukan pembelian bahan baku, bahan-bahan makanan, minuman, serta perlengkapan pada Cafe Hanghouse. Bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi keuangan kafe, pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran. Keempat, bagian inventaris. Bagian inventaris mengelola stok bahan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya yang tersedia di kafe. Kelima, bagian sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia menangani gaji dan tunjangan karyawan kafe serta aspek kepegawaian lainnya. Keenam, bagian pemeliharaan. Bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan, fasilitas, dan infrastruktur di Cafe House. Ketujuh, manajemen. Manajemen membantu kinerja keseluruhan kafe, mengatur strategi pemasaran, dan membuat keputusan strategis terkait operasional dan keuangan. Selanjutnya, mengidentifikasi dokumen input maupun output yang digunakan pada siklus pelaporan keuangan buku besar di Cafe House. Pertama, dokumen input. Dokumen input meliputi pertama, nota pembelian yang digunakan dalam proses operasional kafe, kedua, nota penjualan, ketiga, kuitasi pembayaran, keempat, faktur pemasok. Dokumen output meliputi pertama, laporan laba rugi, kedua, neraca, ketiga, laporan arus kas, dan empat, buku besar. Selanjutnya, baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sally. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, saya akan menjelaskan aliran data dan aktivitas yang dilakukan pada siklus pelaporan keuangan dan buku besar pada diagram konteks. Yang pertama, pada siklus produksi, melakukan biaya produksi kepada buku besar dan pelaporan. Terus siklus SDM membayar biaya gaji kepada buku besar dan pelaporan. Siklus selanjutnya, siklus pendapatan, melakukan penjualan kepada buku besar dan pelaporan. Terus menerima kas. Siklus selanjutnya, siklus pengeluaran, melakukan pembelian kepada buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran, mengeluarkan kas kepada buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, sistem buku besar dan pelaporan melakukan laporan kepada bagian keuangan, manajer, owner, dan controller. Controller melakukan jurnal penyesuaian, dan selanjutnya bagian keuangan melakukan jurnal aktivitas investasi dan pendanaan kepada buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, flowchart. Bagian kasir mengumpulkan transaksi dan menghasilkan dua dokumen transaksi. Bukti transaksi pertama disimpan oleh bagian kasir. Bukti transaksi diberikan kepada bagian akuntansi.
Setelah itu bagian akuntansi membuat pembukuan dan menghasilkan jurnal umum. Setelah itu membuat neraca saldo dan menghasilkan kertas kerja. Setelah itu menganalisis dan membuat jurnal penyesuaian dan menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Setelah itu membuat laporan dan menghasilkan 2 dokumen laporan keuangan. Dokumen pertama disimpan oleh bagian akuntansi dan bagian kedua diberikan kepada manajer dan manajer melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disetujui, dikembalikan kepada bagian akuntansi. Jika disetujui, manajer membuat laporan penutupan dan menghasilkan dokumen laporan penutup. Selanjutnya, ketepatan dalam menganalisis. Tunggu lo, tinggal 30 detik lah. Berhentian. Iya, terus simpan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan risiko dan ancaman pada siklus pelaporan keuangan dan buku besar di Cafe Enghouse serta pengendalian internal. Yang pertama, risiko dan ancaman. Yang pertama, kecurangan. Risiko kecurangan seperti pencurian uang tunai atau aset kafe, manipulasi laporan keuangan, atau pengelapan pendapatan bisa terjadi. 2. Kesalahan pelaporan. Kegagalan dalam merekam transaksi atau kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat. Yang ketiga, kehilangan data. Risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem atau serangan siber dapat mengganggu integritas dan keuangan. 4. Peraturan dan kepatuhan. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan atau ketentuan hukum lainnya dapat menyebabkan sanksi hukum dan finansial. Selanjutnya pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas. Memisahkan tugas-tugas seperti penerimaan uang, pencatatan transaksi, dan rekonsiliasi bank untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan. 2. Audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur dan mendeteksi ketidaksesuaian atau kelemahan internal. Yang ketiga, sistem informasi keuangan yang aman. Memastikan sistem informasi keuangan terlindungi dari serangan siber dan kerusakan data dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Yang keempat, pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan prosedur keuangan serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, aspek lingkungan usaha mempengaruhi Cafe Enghouse. Yang pertama, teknis. Perubahan teknologi dalam pembuatan kopi atau sistem pembayaran elektronik dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, sosial. Tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap jenis produk dan minuman yang ditawarkan oleh kafe. Yang ketiga, politik, kebijakan perizinan, regulasi pajak, dan aturan zonasi dapat mempengaruhi biaya operasional dan lokasi kafe. Yang empat, ekonomi, fluktuasi ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pengeluaran pada hiburan seperti makan di kafe. Selanjutnya, siklus pelaporan keuangan pada Cafe Enghouse. Yang pertama, pencatatan transaksi harian, termasuk penjualan makanan dan minuman, pembelian bahan baku, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, pengelompokan transaksi ke dalam kategori yang sesuai seperti penjualan, pembelian, persediaan, dan biaya operasional. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan bulanan atau kuartalan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang keempat, analisis dan interpretasi laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan kafe, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kelima, pelaporan pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila kami terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.